application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Kali ini saya akan membahas mengenai seperti biasa itu ya, serangan tempo terhadap pastinya utamanya terhadap Pak Jokowi yang dikait-kaitkan dengan Pak Prabowo. Nanti kita lihat ya bagaimana sikapnya Pak Prabowo yang dengan santai juga gitu ya menanggapi hal-hal seperti ini ya. Tapi seperti biasa saya akan numpang lewatkan beberapa hal seperti bulian, hinaan, fitnah gitu ya. Ya, yang masih terus berlangsung terhadap Pak Jokowi meskipun Pak Jokowi sudah tidak lagi jadi presiden. Nah, oke lah kita lihat dulu nih ya yang mau numpang lewat. Nah, ini ada cuitan nggak bermutu dari salah satu hater, ya mungkin ini akun bikinan gitu ya, yang dibayar untuk nyerang-nyerang Jokowi. Nama akunnya Lamasia. Lamasia bilang begini, manusia-manusia IQ rendah yang gampang disetting. Dapat bansos, dapat ongkos pulang pergi, kok ya makin banyak yang silaturahmi ke kediaman Pak Jokowi ya. Nggak takut apa ya orang-orang ini kalau tiba-tiba KPK nangkap Pak Jokowi. Ini benar-benar cuitan yang kampungan. Kenapa? Ini adalah salah satu, ya sebut saja buzzer bayaran ya, yang sebut saja mungkin dapat bayaran ya, untuk membuat framing bahwa orang-orang yang ngantri mengunjungi kediaman Pak Jokowi meskipun Pak Jokowi bukan lagi sebagai presiden adalah sebuah settingan, sebuah rekayasa ya. Yang katanya kalau datang dapat bansos, dapat ongkos pulang PP. Aduh, ini bener-bener ya. Terus dikaitkan, apa nggak takut kalau Pak Jokowi tiba-tiba ditangkap KPK? Ah, ini kan dungu banget gitu ya komentarnya ya. Nah, inilah ya. Coba kita lihat yang lain ya. Nah, di sini ada cuitan juga dari C. Dia bilang begini, tetangga sebelah warga 16 itu artinya warga Lobet ya yang pendukung 03 dan RW 24 ya pendukung 01 amin ya. Ngarepnya sesudah nggak jadi presiden Pak Jokowi dibenci dan dijauhi. Ternyata malah begitu banyak yang mendatangi beliau. Makanya mereka terus saja nyebarin fitnah dan ujaran-ujaran kebencian biar kita ikut-ikutan benci katanya ya. Emang manusia sakit jiwa begitu. Waduh, bagus-bagus ya. Oke, nah ini juga nih ya. Partai Sosmed mencuit begini kira-kira dia bilang ya. Dia mensikapi pemberitaan dari suara.com yang bilang jadi destinasi wisata baru. Rumah Jokowi di Solo diserbu saat libur panjang. Antreannya panjang. Nah, ini kan pada saat liburan ya. Baru-baru ini ya yang berhubungan dengan Imlek dan segala macam itu ya. Di sini Partai Sosmed bilang begini, para pecundang tidak bisa menerima fakta. Meski sudah pensiun, Jokowi masih sangat populer di mata rakyat. Rumah Jokowi sekarang memang jadi destinasi wisata baru di Solo. Wajar jika saat liburan banyak bus yang parkir di depannya. Dan wajar pula kalian jadi termehek-mehek dibuatnya, ya kan? Tetap saja lu sakit hati ya. Oke. Nah, Teddy Gusnaidi pun mencuit dalam hal yang berhubungan dengan itu. Dia bilang ada yang marah-marah. Skenario mereka mau bawa orang bayaran untuk demo di depan rumah Jokowi ketahuan. Astaga, bener-bener jahat ya. Masa mau bayarin orang untuk demo di depan rumah Pak Jokowi? Untungnya ketahuan gitu ya. Nah,
Kemudian beberapa saat yang lalu muncul cuitan-cuitan yang memojokkan Ibu Iriana sebagai penyuka seks bebas, penyuka terong katanya. Udahlah, saya nggak usah serangin ya terong itu apa, Anda ngerti lah. Ternyata ya postingan sebelumnya yang menampilkan wajah seorang wanita dengan matanya ditutup dengan tubuh yang bagian atasnya terbuka atau telanjang ya, ternyata diambil dari film porno. Ya, wajahnya sedikit mirip dengan Ibu Iriana. Jahat ya, jahat ya. Makanya Mas Vel bilang begini, perlu dimasukkan jeruji besi nih kayaknya, yang nyebar fitnah dengan potongan video yang di screenshot saja ya. Sejak awal kemunculannya aku biarin aja, lalu lalang ya di dia punya media sosial maksudnya ya. Ada, maksudnya sampai ada yang menemukan video aslinya. Oke, yaitu akhirnya Intel Imut juga menemukan video itu. Gimana friend? Nah, aduh ketahuan ya. Oleh karena itu sih juga mencuit lagi, saat kamu memfitnah seseorang dengan fitnah-fitnah yang tak dilakukan oleh orang itu, dan orang yang kamu fitnah itu tidak melawan dan tidak membalas semua fitnah itu, dan dia hanya tersenyum, maka semesta yang akan bekerja membalaskannya. Setuju ya? Nah, ini dia nih. Partai Sosmed mencuit hal yang berhubungan dengan kasus EKTP. Dia bilang, kan Paulus Thanos akan diekstradisi ya ke Indonesia, sudah tertangkap nih ya. Nah, dikatakan jika Paulus Thanos ini berhasil dideportasi dan kasus EKTP dibuka kembali, maka banyak petinggi PDIP yang akan kesulitan tidur. Nah, kan sebelumnya sudah pernah saya bahas ya. Beberapa tokoh PDIP, salah satunya Pak Ganjar, yang disebut menerima 500.000 US dollar. Kali saja 16.000 dah gitu. Berapa puluh miliar? Bukan puluh miliar loh. Mungkin sudah ratus. Wah, nggak tahu deh ya. Oke. Nah, kemudian Koalisi Masyarakat Anti Korupsi minta KPK usut PR kasus korupsi EKTP dan Bang Jateng ketika Ganjar masih sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ya, yang dikatakan di sini yang harus dipertanggungjawabkan oleh Ganjar Pranowo. Saya nggak tahu ya apakah ini yang disebut dengan hukuman dari alam semesta. Nggak tahu juga deh ya. Di sini dikatakan lagi oleh akun yang namanya Bukan Pornowo. Mungkin ini plesetan karena kan Ganjar pernah ngaku ya sering nonton film porno ya, maka ini akunnya sepertinya nyindir Ganjar ya, disebut Bukan Pornowo. Dia bilang apa? Gua penasaran sanggahan apa yang akan dilakukan oleh Denny Siregar, basarnya PDIP ini ya dan kawan-kawannya, kalau Pak Thanos bernyanyi di KPK RI. Saya yakin kalau Pak Thanos bernyanyi, dia nggak mau sendirian lah. Yang dia tahu ya dia akan sebut semua. Yakin banget saya. Ya, makanya ada lirik katanya ya. Lantas ada lirik atau bait yang berbunyi. Maksudnya dalam pengakuannya Thanos yang diperkirakan adalah Ganjar Pranowo terima uang 500.000 lah, bukan 500 dolar di sini ya. Nggak mau kurang. Harus sama dengan ketua. Ayo ulang 10 kali. Gitu maksudnya ya. Oke. Nah, kemudian terakhir kita tahu kan ya, ada penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Bung Karno yang sebenarnya juga sudah digagas oleh Pak Jokowi yang baru sekarang ketika Pak Prabowo jadi presiden dikeluarkan ketetapan itu. Nah, tapi jangan lupa juga ada TAP MPR tentang pemberhentian Presiden Gus Dur yang dicabut dan dipulihkan nama baiknya. Karena dulu kan dia dilengserkan oleh Amin Rais dan Megawati lah begitu ya. Nah, tapi TAP MPR itu sekarang sudah dicabut. Nah, jadi orang mempertanyakan, artinya Presiden Megawati nggak sah dong waktu itu, ya? Karena alasan pemberhentian itu dianggap tidak benar. Aduh, pusing kan? Pusing, ya. Nah, kemudian
ini juga sama. Kan disebut di situ ya beritanya, TAP MPR tentang pemerintahan Gus Dur dicabut, nama baik dipulihkan. Oleh karena itu Mas Fel bertanya juga, ada yang bisa jelasin ini nggak? Ya, dicabutnya TAP MPR RI tentang pemberhentian Gus Dur, status Megawati sebagai presiden, sah atau enggak? Tapi sudahlah, kan sudah pernah jadi presiden juga ya. Nah, karena di sini dikatakan Gus Dur ternyata tidak terbukti bersalah, yang menyebabkan beliau harus digantikan oleh Megawati. Nah, lo pusing kan? Nah, lo. Kemudian ada orang yang bilang sah itu Megawati menggantikan Gus Dur gitu ya. Makanya Partai Sosmed nanya, sah dari Hong Kong? Hah? Pak Mahfud MD aja dulu bilang pelengseran Gus Dur tidak sah. Nah, Anda lihat berita di sebelah kiri itu ya, yang di bawah itu ya. Ya, tapi dia bilang entah sekarang. Nah, maksudnya dulu ketika Pak Mahfud ada di dalam pemerintahan ya kan tuh beritanya tahun 2021 ya, dia bilang pelengseran Gus Dur tidak sah. Nah, entah sekarang nggak ngerti saya nih maksudnya. Mungkin saya menduga gara-gara dia berkoalisi dengan Ganjar, mungkin pendapatnya soal TAP MPR itu berubah karena kan dia dukung PDIP. Nah, pendapat dia pada tahun 2021 ini bisa menyudutkan PDIP dan Megawati justru ya, makanya dikatakan entah sekarang katanya. Nah, dan TAP MPR tentang pemberhentian Gus Dur tadi yang sudah saya bahas sebelumnya juga dicabut. Nah, dia mempertanyakan juga, lantas dari sisi mana naiknya Megawati jadi presiden dianggap sah? Nah, lo pusing dah. Nah, ini menyikapi, maksud saya cuitan ini menyikapi survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas ya, yang menyatakan Gerindra sekarang teratas. Kemudian Deddy Sitorus dengan mangkel ketika ditanya oleh wartawan, dia bilang, udah lu tanya aja tuh sama yang bikin survei gitu ya. Nah, padahal ketika 6 tahun lalu hasil survei bilang PDIP itu stabil dan teratas ya, mereka senang. Oleh karena itu Partai Sosmed bilang hasil survei itu seperti mimpi. Jika baik dipercaya, jika tidak baik tidak dipercaya. Rasain deh. Nah, ini ada lagi nih survei dari Indikator. Nah, Indikator satu lembaga polling yang kredibel loh ya, bukan abal-abal nih ya. Dia bilang apa? Mayoritas pemilih Anies dan Ganjar puas dengan kinerja Prabowo. Lah iyalah, orang sekarang tingkat kepuasan Prabowo Gibran 80,9%. Meskipun dia cuma dipilih oleh 58%. Pasti ada sebagian dari anak Abah yang 24% itu dan anak Lobet yang 16% itu yang akhirnya juga puas dong. Kalau nggak bagaimana bisa dapat 80,9%? Benar ya? Oke. Nah, ya inilah biasa. Nah, kita masuk nih ya. Tempo tidak habis-habisnya terus menyudutkan Jokowi, terus dihubung-hubungkan dengan Prabowo. Nah, baru-baru ini, ini Bocor Arus mempromosikan tayangannya, yaitu yang berjudul Satu Kabinet Dua Presiden. Kurang ajar ya? Kurang ajar. Kita tinggal tunggu waktunya aja Tempo ini ya, kapan dia bertahan. Di sini dia bilang satu kabinet dua presiden. Jokowi masih cawe-cawe di pemerintahan Presiden Prabowo. Melindungi orang-orangnya di kabinet Prabowo. Waduh, kurang ajar nih ya. Dia menciptakan opini seperti ini. Oke. Nah, oleh karena itu, Ferry Koto menyikapi ini juga. Dia bilang, cinta sekali ya Tempo kepada presiden ketujuh kita, yaitu Pak Jokowi. Sudah tidak bertugas, sudah purna tugas di sini disebutnya, masih saja tiap hari diberi ruangan khusus oleh Tempo. Tapi katanya ya, nampaknya pembaca sudah bosan karena materinya diulang-ulang terus. Terlihat walaupun sudah diiklankan di X, yang mampir tetap sepi, apalagi yang berlangganan. Anda lihat di situ pengunjungnya cuma 1000-an. Kemudian Beli Sony ya, dia menanggapi iklan koran Tempo di X atau dulu yang namanya Twitter. Kan ada tuh ya di bawah ya, penawaran spesial untuk Anda yang ingin berlangganan Tempo Plus ya. Dapatkan potongan harga sebesar 600.000 untuk akses berita eksklusif. Kan sering kita lihat iklan ini ya, potongannya besar sekali. Oleh karena itu Beli Sony bilang begini, woi anak-anak Abah, Baser Banteng dan SJW Tulalit, nggak malu kalian katanya ya.
kontennya kalian pakai buat nyerang orang lain, tapi katanya produknya nggak lu beli. Iya, karena Tempo juga nyerangnya selain melalui media cetak, ya dia melalui media sosial. Nah, maksudnya produknya itu entah Tempo media cetak atau yang berlangganan secara digital nggak dibeli. Bisa bangkrut nih Tempo nih, ya. Berlangganan dong katanya. Kasihan kalau sampai bubar umbar diskon terus. Biarinlah bubar lah ya. Nah, ini dia nih ya. Baru-baru ini beredar video, ini di dalamnya yang berbicara Deddy Sitorus ya, kader PDIP petugas partai ya. Nah, disikapi oleh partai sosmed, dia bilang PDIP itu ngebet ingin merapat ke kekuasaan, maksudnya ke Pak Prabowo ya. Tapi masih ngasih syarat macam-macam katanya. Mau merapat tapi ngasih syarat gitu ya. Yang penting siapa gitu ya. Tapi ini juga bukti bahwa Pak Prabowo meskipun pernah dikhianati, dia masih terbuka. Ya, kalau Ibu Mega meskipun menurut saya tidak dikhianati oleh SBY, sampai mati pun dia benci itu sama SBY. Apalagi sama Jokowi. Nah, oke lah. Di sini dikatakan syarat yang diminta PDIP adalah presiden, dalam hal ini Pak Prabowo, harus memutuskan hubungan dengan Pak Jokowi. Wih, permintaannya hebat ya. Menjauh dari Pak SBY. Dan sekarang harus memecat Kapolri katanya. Waduh, jangan mau Pak Prabowo. Lama-lama Bapak akan mereka jadikan petugas partai juga. Iyalah menyuruh-nyuruh. Lu mau merapat, nyuruh orang suruh ini itu ya. Jangan mau Pak Prabowo. Jangan mau Bapak. Oke. Nah, ini nih. Prabowo dengan santai menyikapi tadi pemerintahan Tempo. Yang bilang, satu kabinet, dua presiden. Yang mana dinarasikan tadi, Jokowi masih cawe-cawe. Maka di satu pertemuan di, pernikahan anaknya Pak Hatta Rajasa, ya kan, bekas presiden juga diundang di situ ya. Di situ ada video Pak Prabowo berkelakar gitu ya sama Pak Jokowi. Cawe-cawe apa sih Pak? Gitu ya. Nah, di dalam video itu Pak Prabowo juga bilang, kira-kira begini, kalau aku dekat-dekat sama Bapak, maksudnya Pak Jokowi, nggak boleh. Ya, dia bekas panglima saya kok. Nah lo, bekas panglima saya, iya dong. Jokowi waktu itu adalah panglima tertinggi TNI Polri kan. Dia jujur Pak Prabowo. Dia bekas panglima saya. Nah, bekas panglimanya yang dulu juga, saya nggak usah sebut namanya, yang memecat dia, tetap dirangkul kok. Apalagi Jokowi yang menurut saya berjasa nih sekarang ini. Ya, pastilah. Anda juga ngerti ya. Terhadap Pak Prabowo. Nggak mungkin dia lupakan. Ya. Atasannya dia dulu jenderal yang memecat dia tetap dirangkul ke dalam pemerintahannya sekarang. Apalagi Pak Jokowi. Ya nggak mungkin lah lu mau adu domba Jokowi sama Prabowo. Oke, nangkep lu ya. Kalau masih nggak nangkep, lu dungu banget deh ya. Oke. Nah, di sini Kampungan Nora juga mencuit berhubungan dengan itu ya. Dia menyikapi cuitan dari Alex. Ya, bukan menyikapi lah, mendukung lah. Alex ini bilang, Pak Prabowo, Pak Jokowi, hingga Pak SBY menghadiri pernikahan putra Hatta Rajasa. Nah, yang tadi saya bilang ya, lucu guyonan cawe-cawe Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ya di hari Sabtu lalu ya. Oleh karena itu Kampungan Nora bilang, karena hatinya masih menyimpan dendam kebencian, maksudnya anak-anak Abah dan anak-anak Lobet 16% yang masih belum tobat itu ya. Karena kan sebagian besar sudah tobat kan, sudah puas dengan kebijaksanaan atau pemerintahan Prabowo Gibran. Dia bilang enggak sanggup lihat keakraban presiden yang ke-6, ke-7, dan ke-8. Yang ke-6 kan SBY, ke-7 kan Jokowi, yang ke-8 sekarang Prabowo. Sampai menghindar ngacir ke Itali. Ini nyindir Ibu Mega nih ya, yang menghadiri World Summit apa gitu ya. Padahal itu sih nggak usah dibanggakan. Sebelumnya Jokowi juga sudah pernah ke sana sebelum Ibu Mega gitu ya. Maka di sini disindir sampai ngacir ke Italia. Ini kan sindiran lah ya. Saya cuma baca loh ya. Nah, Brigadir JM juga mencuit bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi begitu akrab
ngobrol sambil berkelakar di pesta pernikahan putra Hatta Rajasa. Tentu banyak yang kepanasan menyaksikan momen ini, ya. Ini juga sama, sampai kabur tuh ke Italia. Rasain deh ya. Ya udahlah, yuk main ini aja, main bully-bulian lah. Nah ini lucu juga ini ya netizen kita ya. Oke deh. Jadi itu saja ya. Saya setuju ya. Serangan-serangan Tempo ini kepada Jokowi dan Prabowo ya, itu harus disikapi. Nah, menariknya sikap dari Prabowo ini santai aja. Ya, dia malah bikin lelucon sama Pak Jokowi soal cawe-cawe apa sih Pak? Anda carilah videonya ya. Saya nggak usah tayangkan, nanti terlalu panjang. Ya, dan juga, ini kan bekas panglima saya. Kenapa saya nggak boleh dekat? Nah, orang yang dulu pecat dia aja dia tetap dekat kok. Nah, ini membuktikan inilah sikap negarawan sejati yang tidak menyimpan dendam. Bahkan terhadap orang yang memecat dia, orang yang mengkhianati dia dengan perjanjian batu tulis. Ini adalah negarawan sejati. Itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.